Annyeonghaseyo Cingu, ketemu lagi nih sama Mimin. Kalian gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini Mimin akan nyeritain drama Cina yang bagus banget dan bisa bikin kalian ikutan nangis bombay nih. Drama ini bercerita tentang kisah seorang gadis yang berniat balas dendam atas kematian keluarganya, hingga akhirnya dia terjebak dalam cinta yang rumit. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Drama diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang mendapati seluruh keluarganya telah dibantai dan menemukan ayahnya terluka parah. Sebelum ayahnya meninggal, gadis yang bernama Dong Ting Yao ini disuruh untuk pergi meminta perlindungan kepada keluarga tunangannya. Karena telah dijodohkan, ia harus memperlihatkan sebuah token kepada keluarga tunangannya itu supaya mereka mengenalinya. Karena gadis ini selalu terkurung di rumah dan belum pernah bertemu dengan keluarga tunangannya itu. Kemudian ketika seorang gubernur berwajah tampan datang ke sana dengan pasukannya, Ting Yao langsung menuduh si pria sebagai pembunuh keluarganya. Setelah gubernur tersebut membawa Ting Yao, seorang perempuan yang pura-pura tewas, terlihat mengambil sesuatu dari baju ayah Ting Yao. Gubernur yang diketahui bernama Fang Tianyi ini membawa Ting Yao ke kediamannya, namun Ting Yao berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah tunangannya. Di sana, ia bertemu dengan saudara tirinya yang bernama Yan Er. Ternyata Yan Er ini telah berpura-pura menjadi Ting Yao dan berhasil diakui sebagai tunangan tuan muda dengan membawa bukti yang telah dicurinya. Lalu karena Ting Yao kehilangan token pemberian ayahnya, ia pun tidak bisa membuktikan kalau dirinya adalah tunangan asli tuan muda. Ting Yao kemudian dipaksa pergi dari sana. Saat itu tiba-tiba tuan muda muncul dan menanyakan tentang apa yang sedang terjadi. Untungnya tuan muda ini bersikap baik. Saat mengetahui Ting Yao mengaku-ngaku sebagai tunangannya, tuan muda tidak mempermasalahkannya dan meminta neneknya untuk membiarkan Ting Yao. Lalu karena tak mau kebohongannya terbongkar, Yan Er sengaja memutarbalikkan fakta, berkata dirinya adalah Ting Yao dan Ting Yao adalah Yan Er. Ia juga menjadikan Ting Yao sebagai pelayannya agar bisa terus mengendalikannya. Setelah si nenek setuju, Yan Er memperlakukan Ting Yao dengan kejam. Karena rada-rada curiga takut wanita ini adalah Ting Yao yang asli, tuan muda terlihat mendekati Ting Yao dan bertanya tentang katak emas yang dimiliki oleh keluarga Ting Yao. Saat itu Ting Yao menjelaskan kalau harta karun yang dimiliki keluarganya bukanlah katak emas, melainkan kura-kura emas. Mengawali hari menjadi seorang pelayan, di rumah itu Ting Yao malah bertemu lagi dengan Gubernur Tianyi yang ternyata gubernur ini adalah pamannya tuan muda. Dan ketika ibu si gubernur tiba-tiba datang ke kamar, gubernur sengaja membuat ibunya salah paham dengan memaksa Ting Yao tidur satu selimut dengannya. Gara-gara hal itu, gubernur mendapat luka karena digigit oleh Ting Yao. Ting Yao juga baru mengetahui kalau pria yang ia anggap telah membantai keluarganya ini ternyata adalah seorang gubernur. Rupanya si gubernur ini telah mengenal Ting Yao saat mereka kecil, tapi ia sengaja tidak memberitahunya. Kemudian akibat disangka telah tidur dengan gubernur, Ting Yao pun dihukum dan sengaja didorong oleh Yan Er yang menyebabkan kepalanya terluka sehingga Ting Yao mengalami amnesia.
Lalu saat ibu gubernur akan mengusir Ting Yao, si gubernur terus berusaha melindungi Ting Yao dengan mengatakan kalau Ting Yao ini telah menjadi wanitanya sebab mereka telah tidur bersama. Dan siapapun dilarang menyentuh apalagi mencelakainya. Singkat cerita, Ting Yao kini menjadi pelayan gubernur. Karena ia hilang ingatan dan lupa dengan namanya, gubernur kemudian memberi nama baru kepada Ting Yao dengan sebutan Muti. Oh ya, gubernur sebenarnya sudah bertunangan karena dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis bernama Nona Ji. Tetapi si gubernur sama sekali tidak menyukainya dan terus menunda pernikahan mereka. Sementara mereka sedang membahas soal pernikahan, Ting Yao langsung gercep pergi ke kamar gubernur untuk mencari bukti pembunuhan yang dilakukan oleh gubernur terhadap keluarganya. Tapi di sana Ting Yao tidak menemukan apa-apa dan hanya menemukan kotak rahasia yang terkunci. Malam harinya ia kembali ke kamar gubernur saat mengira kalau gubernur udah tidur, tapi ternyata si gubernur bangun dan menangkapnya. Dari situ akhirnya gubernur tahu kalau Ting Yao hanya berpura-pura amnesia. 你说，大半夜来我房间干什么？我就教你怎么开枪。装失忆。 Ketika tuan muda mengobati tangan Ting Yao semakin jatuh cinta kepada tunangannya itu dan hal tersebut rupanya membuat Yan Er marah. Sehingga Yan Er menyuruh seseorang untuk memfitnah Ting Yao. 我不会把你说出去的，要不是您呀。 Karena fitnah yang menyebutkan Ting Yao berencana membunuh gubernur, Ting Yao pun dicambuk berkali-kali di hadapan semua orang. Untungnya saat itu gubernur pulang meminta agar ibunya membiarkan Ting Yao. 这么说，可是有证据。牙尖嘴利，行为龌龊，这样的人今天必须把他带走，谁也阻止